Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pretest PPG UP PPG atau seleksi akademik PPG dalam jabatan bidang matematika ya. Sebelum kita pembahasan soalnya, ya bagi Bapak Ibu yang ingin belajar atau ingin memiliki e-book ya, buku elektronik versi fullnya dalam bentuk file PDF 150.000. Nah, Bapak Ibu sudah mendapatkan ya sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik UP Retaker PPG tahun 2022 ya, yang terbaru. Nah, kisi-kisi yang terbaru ya. Ini sudah kami bahas, profesionalnya sudah kami bahas 180 halaman ya. Nah, dan ini soal-soal yang terbaru. Nah, soal dan pembahasan sesuai materi dan indikator yang sudah kami rangkum sesuai dengan materi dan indikatornya ya, tidak kami pisah-pisah sesuai dengan babnya. Nah, ada logika matematika, aljabar dan program linier, kombinatorik dan statistika, kalkulus, trigonometri, geometri, teori bilangan, barisan bilangan dan induksi matematika ya. Nah, Bapak Ibu juga mendapatkan soal-soal kepribadian dan pedagogik ya. Nah, WA aja ke nomor ini ya. Nah, Bapak Ibu juga gratis konsultasi sampai H-1 ujian ya. Terima kasih. Nomor 1, teori belajar polia dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika dalam hal ya ini ada A. Menyelesaikan permasalahan geometri, B. Menyelesaikan soal cerita, C. Menyelesaikan masalah perkalian aljabar, D. Menyelesaikan masalah geometri, E. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan teori kombinatorika. Kita bahas. Nah, menurut George Polya, pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dicapai. Ya, menurut kami, jawaban yang paling tepat adalah menyelesaikan soal cerita. Nah, pilihan yang tepat B ya. Nomor 2, dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, peneliti perlu menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, kecuali, nah ini hati-hati ya, ada kecualinya. Berarti yang bukan merupakan langkah-langkah menyusun penelitian PTK ya. Nah, pembahasannya menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, bukan langkah-langkah dalam PTK ya, karena ini merupakan penelitian bukan penelitian PTK ya. Jawabannya adalah E. Nomor 3, ketika pembagian rapor siswa, sebagai wali kelas seharusnya mengecek kelengkapan nilai dan isian buku rapor pada ya, ini ada A, B, C, D, E. Nah, pembahasannya, sebagai seorang guru, kita harus menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Lihat indikator 15 pada submateri sikap samapta ya. Ini di lampiran indikator kisi-kisi ya. Nah, pilihan yang tepat adalah B, waktu yang memadai sehingga dapat mengoreksi dengan cermat ya. Jawabannya B. Nomor 4, perkembangan teknologi membuat siswa dapat mengakses berbagai permainan dari gadget atau gawai. Aspek kontrol diri akan mempengaruhi kecanduan siswa pada gawai. Keterikatan terhadap permainan dalam gawai dapat membuat siswa kehilangan konsentrasi belajar. Guru dapat berkreasi untuk membantu mengurangi kecenderungan siswa terkait permainan pada gawai dengan cara ya ini ada A, B, C, D, E ya. Nah, ini kata kuncinya ada berkreasi ya, ini dia berkreasi. Nah, dari pilihan ini kita bahas, nah guru dapat berkreasi untuk membantu mengurangi kecenderungan siswa terkait permainan pada gawai dengan cara, ya pilihan tepat adalah menyediakan konten pembelajaran berbasis gawai. Nah, di sini guru bisa berkreasi ya. Nah, pilihan tepat adalah C. Nomor 5, seorang guru matematika SMA kelas 10 sedang merencanakan pembelajaran pada kompetisi dasar, menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional.
secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya, dengan fokus pada materi fungsi rasional agar peserta didik mempunyai keterampilan berpikir mengevaluasi. Nah, ini dia ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah ya ini ada A, B, C, D, E. Nah, pembahasannya KKO ya, kata kerja operasional mengevaluasi ya, mengevaluasi ada pada pilihan E yaitu membandingkan. Nah, mengevaluasi itu ya kalau tidak salah sudah C5 ya. Nah, jawabannya E ya, membandingkan asimptot yang dimiliki oleh dua grafik fungsi rasional yang berbeda. Nomor 6, bentuk kesetiaan kepada negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh seorang guru adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam ya ini ada A, B, C, D, E ya. Nah, pembahasannya sebagai seorang guru kita harus menampilkan ya tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, lihat indikator 16 pada submateri sikap kesepenuh hatian ya. Nah, pada lampiran kisi-kisinya ya. Nah, pilihan yang paling tepat adalah B ya, menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran dan penugasan sesuai mata pelajarannya ya. Pilihan tepat menurut kami di sini adalah B ya. Pembelajaran dan penugasan suatu mata pelajaran ya. Nomor 7, perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah ya, ini merupakan model pembelajaran PBL ya, problem based learning ya. Nah, pembahasannya sintak model PBL ya, orientasi pada masalah yang pertama berarti 2 ya, 2. Nah, mengorganisasi siswa dalam belajar berarti 1 ya. Nah, 21 ya, 21 hanya E. Jelas jawabannya itu E ya. Jawabannya E karena 21 yang awalnya cuma ini, selainnya nggak ada 21. Nomor 8, Bu Ana mengadakan penilaian harian pada KD menentukan hasil komposisi dua fungsi. Dari 35 siswa, ternyata 24 siswa tidak tuntas KKM. Yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Ana adalah ya, ini pembahasannya. Jika siswa yang tidak tuntas kurang dari 20%, maka dilakukan remedi ya. Nah, jika siswa tidak tuntas antara 20-50%, maka dilakukan tugas kelompok atau belajar kelompok ya. Jika siswa yang tidak tuntas lebih dari 50%, dilakukan pembelajaran ulang dengan model atau metode atau media yang berbeda ya. Karena yang tidak tuntas tadi di sini 24 siswa dari 35, itu artinya lebih dari 50%, maka dilakukan pembelajaran ulang dengan model atau metode yang berbeda ya. Nah, jawabannya tepat adalah C ya. Nomor 9, rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, dan degree atau ABCD untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya. Kemampuan berpikir kritis dinyatakan oleh ya A, B, C, D, E. Nah, pembahasannya, kemampuan berpikir kritis dapat terjadi dengan memberikan alasan dengan tepat rumus luas permukaan baloknya. Jawaban yang paling tepat menurut kami di sini C ya, karena di sini sudah ada A-nya, B-nya, C-nya, D-nya ya. Audience, behavior, condition, dan degree ya. Nomor 10, ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang telah disampaikan dan tingkat kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk mewujudkan soal yang demikian, tindakan yang seharusnya dilakukan guru adalah ya ini gampang ya. Nah, kisi-kisi soal membantu kita dalam penyusunan soal, karena di sini tadi guru ingin menyusun soal ya, soal ujian. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah D ya, membuat kisi-kisi
soal sebelum pembuatan soalnya. Ya. Nomor 11, pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan suatu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 agar bisa melakukan PJJ dengan baik. Guru-guru perlu mempunyai kemampuan, salah satunya adalah mengembangkan isi pembelajaran yang bervariasi, kegiatan pengembangan kompetisi berkelanjutan atau PKB yang paling tepat dilakukan oleh guru matematika saat ini adalah ini ada A, B, C, D, E ya. Pilihan yang paling tepat di sini adalah kata kuncinya mengembangkan isi pembelajaran dalam situasi PJJ. Yang paling tepat pilihannya C ya. Mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi siswa terkait dengan fasilitas pembelajaran daring yang ada ya. Jawabannya C. Nomor 12, dalam melaksanakan pembelajaran melalui contoh keunggulan bangsa Indonesia, maka tindakan guru yang paling tepat adalah ini pembahasannya menurut kami sesuai dengan materi sikap cinta tanah air dan submateri sikap nasionalisme. Jawabannya E ya, memotivasi untuk selalu mencintai produk dalam negeri ya, karena contoh keunggulan bangsa Indonesia ya. Nah, tindakan guru nih melalui contoh keunggulan bangsa Indonesia ya. Nomor 13, rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, dan degree atau ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada level analisis dinyatakan oleh level analisis ya. Dalam taksonomi Bloom ini sudah C4 ya. Nah, ada A, B, C, D, E ya. Pembahasannya, kata kerja operasional, level analisis mengkorelasikan ya. Pilihan yang tepat menurut kami di sini E ya. Nomor 14, guru ingin membahas perkalian bilangan asli. Media berikut ini yang paling tepat untuk digunakan adalah jawaban kami di sini. Blok DNS merupakan salah satu alat permainan yang digunakan sebagai media atau alat bantu dalam pembelajaran aritmatika, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian ya. Nah, media blok DNS berbentuk balok yang bisa dibuat dari balok kayu, gabus maupun plastisin ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jawabannya menurut kami yang digunakan adalah blok DNS ya. Selain dari perkalian bilangan asli atau penjumlahan atau pengurangan atau pembagian, di sini bisa juga sebagai media untuk membelajarkan nilai tempat suatu bilangan ya. Oke. Nomor 15, seorang guru matematika kelas 7 SMP ingin membelajarkan KD 41 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, persegi panjang, belah ketupat, janjar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Guru tersebut ingin membelajarkan materi cara menyelesaikan soal-soal Horst yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Alternatif media pembelajaran yang menarik untuk materi pembelajaran tersebut adalah dari pilihan A, B, C, D, E. Nah, menurut kami jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang tepat A ya. Menggunakan media PowerPoint yang dilengkapi audio dan langkah menyelesaikan soal Horst yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nomor 16, pada saat pembelajaran tentang polum bangun ruang sisi lengkung, seorang guru matematika meminta para siswa di kelasnya melakukan percobaan secara berkelompok dalam menunjukkan rumus polum bangun ruang sisi lengkung. Namun, terdapat satu kelompok yang melakukan kesalahan dalam melakukan urutan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru tersebut. Maka, umpan balik yang dapat dilakukan guru yang paling tepat adalah pembahasannya, pilihan paling tepat adalah A ya. Nah, di sini memberi komentar tentang kesalahan yang dilakukan kelompok tersebut ya. Jawabannya A. Nomor 17, guru matematika SMA kelas 10 akan membelajarkan KD 33 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP dari masalah kontekstual.
guru tersebut mempunyai harapan mempelajari KD tersebut ya. Siswa mempunyai keterampilan berpikir mencipta. Maka indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah ya. Pilihan yang paling tepat di sini adalah D ya. Dengan kata kerja operasional level mencipta ini kalau nggak salah sudah C6 ya. Nah, adalah menyusun ya sebuah permasalahan kontekstual. Jawabannya D ya. Menyusun sebuah permasalahan kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan konsep SPLTP. Nomor 18, penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang membedakan PTK dengan penelitian lainnya. Berikut karakteristik PTK kecuali ya, karakteristik PTK ya. Nah, pembahasannya beberapa karakteristik PTK. Masalah berasal dari guru atau pembelajaran di kelas. Tujuannya memperbaiki pembelajaran. Metode utama adalah refleksi diri, ya ini dia, dan tetap mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran ya. Pilihan tepat menurut kami di sini yang bukan karakteristik PTK karena ini ada kecualinya ya. Nah, adalah D ya. Ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ini bukan penelitian PTK. Nomor 19, berdasarkan teori Pez, salah satu tahapan belajar yang dilalui oleh peserta didik dalam proses belajar adalah tahapan asimilasi. Kegiatan pembelajaran matematika yang sesuai dengan tahapan tersebut adalah ya, dari A, B, C, D, E, pilihan yang paling tepat. Ya, asimilasi merupakan proses penyatuan ya, atau pengintegrasian informasi baru ke struktur pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya peserta didik sudah memiliki pengetahuan, jadi diintegrasikan dengan pembelajaran atau proses yang informasi yang baru didapat gitu ya. Nah, pilihan tepat menurut kami di sini adalah B ya. Sebelum membahas materi tentang induksi matematika, guru mengajak peserta didiknya untuk mengingat kembali materi barisan bilangan. Nomor 20, di dalam kelas terdapat masalah siswa kesulitan menghitung besar sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan software GeoGebra untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut ini tujuan paling cocok untuk penelitian tersebut adalah ya ini jawabannya A, B, C, D, E. Nah, pilihan yang paling tepat kalau menurut kami kata kuncinya adalah masalah kesulitan ya menghitung besar sudut. Jadi penelitian bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Jawabannya D ya, D. Mengetahui apakah pembelajaran dengan menggunakan software GeoGebra dapat memahamkan siswa tentang besar sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang ya. Nomor 21, sebagai guru memandang perlu untuk mengadakan program karya wisata ke pantai. Salah satu bentuk aktivitas yang dapat dirancang untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dari kegiatan tersebut adalah ya. Jawaban yang paling tepat di sini menurut kami adalah membersihkan sampah ya. E. Nomor 22, guru matematika menginginkan siswa mempunyai penalaran ketika belajar suatu KD tentang kaidah pencacahan, kombinasi dan permutasi. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah ya, jawaban yang menurut kami yang tepat adalah dalam menyimpulkan perbedaan permutasi dan kombinasi dibutuhkan penalaran. Ya, jawabannya B. Nomor 23, guru ingin menerapkan teori Brunner dalam pembelajaran materi volume, kubus, dan balok. Guru menunjukkan kepada peserta didik kotak kapur berbentuk kubus dan kemasan pasta gigi berbentuk balok. Berdasarkan teori Brunner, langkah guru tersebut termasuk pada tahapan ya. Tahapan N aktif, pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret dan situasi nyata ya. Kotak kapur dan kemasan pasta gigi merupakan benda-benda konkret. Nah, jawabannya D ya, tahapan N aktif. Untuk soal seperti ini jelas salah ya. Ini jelas salah, ini jelas salah. Karena
teori Brunner itu ada 3, ingat aja ACE ya, enaktif, ikonik, simbolik ya. Enaktif itu pada benda nyata, nah sedangkan ikonik sudah mulai menggunakan gambar, poster, atau tampilan PowerPoint PPT. Nah simbolik itu sudah mengkaji pada rumus-rumus atau simbol-simbol yang diterapkan seperti rumus volume, rumus integral, rumus turunan atau selain dan sebagainya. Nomor 24, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu, nah menurut kami ya penilaian kinerja ya, sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau perform assessment ya. Nah jadi jawabannya menurut kami A ya, penilaian kinerja. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Jika ada jawaban berbeda komen di kolom komentar ya. Nomor 25, guru ingin menerapkan teori Brunner dalam pembelajaran volume kerucut. Guru menayangkan video dari internet berisi berbagai cara menemukan rumus volume kerucut berdasarkan teori Brunner. Langkah guru tersebut termasuk pada tahapan ya. Ini sudah pada tahapan ikonik ya, karena sudah menggunakan visual ya. Bentuknya imaginary atau gambar ataupun diagram ya, yang menggambarkan kondisi konkret pada tahapan enaktif ya. Nah jawabannya adalah A. Nomor 26, guru ingin membelajarkan tentang menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah ya. Di sini jawaban kami yang paling tepat adalah alat peraga berbentuk kerucut, tabung dan pasir ya. Jawabannya D. Nomor 27, indikator bahwa guru mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan perbaikan kualitas pembelajaran ditandai dengan, nah ini dia, assessment for learning ya. Ini dia jawaban menurut kami adalah A ya, memanfaatkan informasi hasil penilaian sebagai assessment for learning atau AFL ya. Nomor 28, berdasarkan teori Fez, salah satu tahapan belajar yang harus dilalui oleh peserta didik dalam proses belajar adalah tahapan ekuilibrasi ya. Ekuilibrasi. Kegiatan pembelajaran matematika yang sesuai dengan tahap tersebut adalah ya. Jawaban kami di sini ya, asimilasi, ada akomodasi, ada ekuilibrasi ya. Ada 3 tahapan dalam teori Fez ya. Nah, pilihan tepat menurut kami adalah A ya. Nah ini pada kegiatan penutup guru memberikan tes untuk mengetahui hasil belajar yang baru saja dilaksanakan. Karena ekuilibrasi, penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi biasanya terjadi pada tahap akhir pembelajaran ya. Nomor 29, rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir koneksi matematis siswa adalah ya. Menurut kami jawaban yang paling tepat di sini adalah C ya. Nah ini dia, melalui diskusi kelompok siswa dapat menghubungkan pokok materi integral dengan percepatan dan jarak pada pelajaran fisika dengan tepat ya. Nah di sini dia. Nah integral dengan pembelajaran jarak pada fisika ya, itu koneksi matematisnya. Nomor 30, keinginan untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa harus berhadapan dengan masuknya nilai-nilai budaya asing yang sangat sulit untuk dihindari. Sebagai seorang guru, wawasan budaya sebaiknya ditanamkan kepada siswa adalah ya, menurut kami sendiri jawabannya adalah D ya, membuka diri untuk terjadinya akulturasi budaya masyarakat kita ya, dengan cara tidak menghilangkan budaya kita sendiri ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Jika ada jawaban Bapak Ibu yang berbeda silahkan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.